Hello everybody, everyone in EAP class CO3. How are you? Bagaimana kabarnya? I hope you're fine and excellent of course. Ya, ini adalah video grammar yang pernah saya janjikan. Today I'd like to discuss the grammar answer taken from page 110 dari halaman 110. Let's discuss it. Number 1. Throughout history, man has changed his physical environment in order to improve his way of life. Mana yang salah dari kalimat ini? Oke, kita pilah-pilah dulu. Throughout history, dalam kalimat ini bukan subjek ya, ini adalah keterangan. Saya warnai dengan kuning ya, throughout history. Nah, subjek kalimat ini adalah man. Man is the subject of the sentence. Man. Kemudian predikatnya adalah has changed. Ya, ini adalah predikatnya. Physical environment ini adalah object. Object. Saya warnai warna blue ya. In order to improve his way of life. In order to improve his way of life, ini adalah post modifier dari kata environment. Pertanyaannya adalah, mana yang salah? Mana yang salah, teman-teman? Dan jawabannya adalah, yang salah adalah yang B. Has changed ini salah. Yang A, throughout history. Throughout ini preposisi tambah noun, itu tidak salah. In order to diikuti oleh verb null atau verb infinitive, ini tidak salah. His way of life, ini betul. Way itu kata benda. His itu adalah possessive adjective. Possessive adjective diikuti kata benda adalah betul. Nah, has changed yang salah. What's wrong with the has changed? Nah, has itu harusnya adalah tidak diikuti oleh verb 1 seperti itu, tapi diikutinya oleh verb 3. Jadi, has changed. Man has changed his physical environment. Nah, harusnya begitu kalimatnya. His physical environment. So, the subject is man. Has changed adalah predicate. Predikatnya ya. Kemudian, his physical environment adalah object. Subject, predicate, object. And that's all. Yeah. Okay. Let's move to number 2. Man has modified the face of the earth by draining marshes and cutting through mountains to building roads and railways. Ya, kita lihat dulu kalimat ini dengan template yang besar. Subject. What is the subject? Subjeknya adalah man. Let me color it with green, sorry. And then what is the predicate? Has modified. Ini adalah predikatnya. Blue. Kemudian setelah predikat adalah object. The face of the earth. This is the object. The face of the earth. Dan kita analisis dulu ini. The face of the earth. Ini tidak salah karena face ini kata benda. Di antara the dan of ini bisa the kata benda of ya, seperti the face of, kemudian ada the body of, kemudian the health of ya, the diikuti kata benda dan diikuti oleh of the earth. That's okay. By draining marshes and cutting through mountains. Ini adalah sentence modifier ya, jadi pelengkap kalimat. Ini semuanya ini sentence modifier saja. Ya, jadi mereka itu istilahnya bukan hal yang penting ya. Yang penting subject, predicate, object itu sudah ini dari color clear, color. Ya.
By draining marshes. By draining marshes. By itu preposisi bisa diikuti oleh verb ing. So, it doesn't matter. By draining and by cutting. Nah, cutting ini juga benar karena cutting dan draining ini sejajar. Oke, jadi A, B, C benar. Yang salah adalah yang D. Ini harusnya bukan to building, karena kalau to itu musinya tidak diikuti oleh verb ing. Musinya diikuti oleh verb infinitive. To build. To build adalah to infinitive. Atau verb now. Kalau saya tidak bilang ini verb satu, tidak. Saya bilang ini verb now. Karena to infinitive itu belum mengalami perubahan waktu. Okay, let's go to number 3. Mana yang salah? However, man's effort to change the physical environment has not always had beneficial result. Kita lihat dulu. Nah, kalau yang digaris bawahi ada konektor ini, however kan digaris bawahi ya. Kita tidak usah lihat dulu, kita lihat yang opsi yang lain dulu. B, C, D kita lihat dulu. Man's effort to change. Man's effort to change. Ini tidak salah saya pikir karena alright. Jadi subjek dari kalimat ini apa sih? Subjeknya adalah man's effort. Man's effort. Ini subjek. Nah, ini apa? Ini sebenarnya juga bagian dari subjek ini. Ini tuh bagian dari subjek juga, to change the physical environment. Cuman ini tuh hanya post modifier saja. Jadi kita kurungin saja biar kelihatan beda ya. Nah, man's effort, ini usaha-usaha manusia. Kalau perhatikan, itu kepalanya yang man's atau yang effort? Nah, tentu saja kepalanya itu yang kata benda ya. Ini yang sedang dibicarakan adalah usaha-usaha manusia, bukan manusianya, tapi usaha-usaha manusia. Man's effort. Man's ini posesif adjektif, jadi tidak mungkin jadi kepala. Yang jadi kepala adalah kata benda. Ya, kita lihat. Has not always had. Ini adalah predikat. This is the predicate of the sentence. Predikat dari subjek efforts. Nah, subjeknya ini jamak ya. Subjeknya jamak. Jadi ada yang tidak sesuai di sini. Nah, harusnya ini bukan has, tapi yang satunya yaitu have. Nah, sudah ketemu ya sekarang ya. Kebetulan ya. Jadi kalau ditulis ulang man's efforts, usaha-usaha manusia, have not always had. Beneficial result adalah object. Tidak ada masalah di sini. Beneficial result tidak masalah ya, karena beneficial itu adjektif dan results itu noun, kata benda. It doesn't matter, bisa ya. Nah, memang masalahnya ada pada kata have ini ya. Jadi have-nya itu harus have. Kenapa? Karena subjeknya itu adalah jamak. Dari mana kita tahu? Dari man's effort itu kepalanya adalah kata efforts jamak ya. Nah, ini to change the physical environment cuma menerangkan subjek saja. Number 4, the pollution of the air, water, and land is an increasing danger to the health of the planet. Today, the pollution of air, water, and land is an increasing danger to the health of the planet. Apa yang salah? Apakah pollution of? Pollution of, kata benda diikuti of. Tidak salah. Air, water, and land. Ini sejajar berupa kata benda semuanya ya. Ini tuh adalah sejajar, semuanya adalah kata benda. Oh ya, siapa subjek di sini? Subjeknya adalah, ini semuanya subjek. Ini semuanya tuh subjek. Pollution of air, water, and land. Ini semuanya adalah subjek. Cuman sekali lagi, kita kalau tahu subjek yang panjang, itu kita harus nangkap kepalanya ya. Ini adalah kepalanya. Jadi of ke belakang ini adalah bukan kepala, hanya post modifier saja. Dan water sudah betul kata benda, setara dengan air sama land. Oke.
Kemudian option C kita lihat ada is. Is ini sudah betul karena is ini adalah, ini kan predikat ya. Ini predikat dari subjek pollution. Pollution itu tidak bisa dihitung, jadi dianggap tunggal terus. Oke, A, B, C tidak salah, berarti yang salah yang D. Apa? What's wrong with the D? The healthy of the planet? Nah, tidak bisa ya. This is not right. Ya, harusnya bukan the healthy, karena healthy itu kan adjektif ya. Adjektif tidak bisa, the healthy, begitu sendiri begitu tidak bisa. Harus dibendakan. Jadi bendanya adalah the health of the planet. Ya, this one. The health of the planet. Nah, ini sekarang benar ya. Number 5. Conservationists believe that it is now necessary for man limit the growth of technology in order to survive on Earth. Subjeknya adalah conservationist. Jadi orang-orang kalangan conservation ya. Believe. Believe itu adalah predikat dari kalimat ini. Nah, that ke belakang ini sudah jadi anak kalimat kan ya. That it is now. Ya, ini anak kalimat saya kurangin aja. Jadi setelah kata that ini ada subjek verb lagi. Nah, ini subjek it is now. It ini adalah subjeknya. Kemudian now itu adalah predikat. Predikat dari is tentu saja. Bukan predikat dari conservationist ya. Ya, it is now necessary for man. A tidak salah karena conservationist jamak belief-nya sudah oke ya. Kata kerja tanpa S berarti subjeknya harus jamak. Gitu. It is tidak salah. It is. It itu sama is tidak salah. It is now necessary. Yang C. For men limit. Nah ini yang salah. It is necessary. It is necessary ini satu paket ya. It is necessary for men. Satu paket. Bagi wanita. Gitu ya. Nah, harusnya bukan limit, tapi ditambahin kata to limit. It is necessary for man to limit the growth of technology. Jadi penting bagi manusia untuk membatasi pertumbuhan teknologi. Teknologi bla bla bla. Nah, kita mungkin juga pernah mendengar contoh yang lain ya, misalnya it is necessary. Ini kan penting. It is necessary for the students. Adalah penting bagi para siswa. To, gitu kan? Kan diikuti itu. It is necessary for siapa? Diikuti oleh to. To come punctually. Untuk datang ke kelas. Punctually itu dengan tepat waktu. Ya. Ini for students diikuti oleh to verb now. Oke, baiklah. And now, mari kita pergi ke unit 7 discussion on page 121. Kita diminta untuk mengisi, untuk memilih isian untuk kalimat-kalimat ini, ada 5 kalimat. Ini bentuk aktifnya atau bentuk pasifnya. Nah, untuk bentuk pasif ini teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa rumus dari passive voice itu adalah to be diikuti oleh verb 3 ya. Bukan verb 2 tapi verb 3 ya teman-teman ya. Ini adalah rumus dari passive voice. Nah, kita artikan begini saja. Jadi memilih kalimat itu mau jadi aktif atau pasif itu berdasarkan artinya ya. Itu subjeknya dalam kalimat itu
melakukan sesuatu atau ngapa-ngapain, atau dia itu malah menjadi penderita dari sesuatu yang dilakukan oleh agen yang lain atau diapa-apain. Jadi kita permudah saja, aktif itu ngapa-ngapain, pasif itu diapa-apain. Baik, let's start with number one. Number one, Alexander Gustav Eiffel, blah blah blah, the Eiffel Tower for the Paris Exposition of 1889. Nah, Alexander Gustav Eiffel ini was designed itu mendesain, didesain ya ini, didesain, diapa-apain, atau mendesain, ngapa-ngapain. Saya tulis, ini adalah to be plus verb 3. Ya, ini adalah to be plus verb 3. Kalau ini verb berapa? Ini bukan verb 3, ini verb 2. Cuma kebetulan sama. Ya. Kalau sudah ada to be, tidak mungkin dia itu verb 2, tidak mungkin kalau ada to be mau bersanding dengan verb 2, tidak mungkin. Karena verb 2 itu mandiri, 2 itu bisa berdiri sendiri ya. Dia itu aktif ya. Ngapa-ngapain. Nah, kita lihat dari konteks kalimat ini mau bilang Alexander Gustav Eiffel mendesain Eiffel Tower ya. So the answer is designed. Oke. Berarti subjek kalimat ini adalah Alexander Gustav Eiffel. Subject, predikatnya adalah designed. Designed, this is the predicate. Terus objeknya apa? Objeknya adalah the Eiffel Tower. The Eiffel Tower. Nah, ini semuanya adalah objek, cuman kita pilih nanti ada yang namanya modifier. The Eiffel Tower. Nah, ini for ke belakang itu cuman post modifier saja, ya, keterangan saja. Ini objek yang sesungguhnya adalah yang ini, the Eiffel Tower. Ya. Okay, number 2. The telephone blah 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 by Alexander Graham Bell in 1876. Kalau sudah ada by blah 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 itu sebuah pertanda bahwa itu maknanya mau menjurus ke pasif ini ya, karena ada titik-titik oleh. Nah, was invented ini adalah to be plus verb 3. Kalau invented itu adalah verb 2 saja. Nah, kalau telepon itu ditemukan apa menemukan? Nah, tentunya ditemukan ya. So, for this kita ambil jawaban yang A. Kita ambil jawaban yang to be plus verb 3. Karena maknanya ini, kalimat ini mau bilang di apa-apain, bukan ngapa-ngapain. Telepon mah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke, kita isikan di sini ya. Was invented. Jadi subjeknya adalah telepon. Subject was invented. Was invented itu adalah predikat. Nah, by Alexander Graham itu adalah ya keterangan pelaku ya. Alexander Graham Bell in 1876 adalah keterangan waktu. Number 3. The first volume of Lord of the Rings blah 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 in 1954. Volume pertama dari Lord of the Ring. Nah, ini dipublikasikan atau mempublikasikan. Kalau yang A itu dipublikasikan, itu verb 3. Kalau yang B itu verb 2, mempublikasikan. Tentunya kita lihat subjeknya dulu. Nah, subjeknya adalah the first volume of Lord of the Ring. Kepalanya adalah volume ya, volume. Ini adalah subjek utamanya. Nah, of ke belakang itu cuman apa? Cuman modifier, post modifier. Nah, the first itu cuman pre-modifier. Jadi ini tidak akan mengefek pada apa-apa. Ini kan benda novelnya ya. Ini berarti tidak mungkin menerbitkan, tapi diterbitkan. Was published. Ya, was published. Ini adalah predikat kalimat. In 1954 itu adalah keterangan.
Okay. Number 4. Michelangelo, blah, 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 the fresco of the Last Judgment between 1536 and 1541. Michelangelo ini was painted, melukis atau was painted itu dilukis, sorry. Atau painted ya, melukis. Ya, tentu saja jawabannya adalah melukis ya, melukis. Michelangelo melukis, painted the fresco of the Last Judgment. Siapa subjek kalimat ini? Subjeknya adalah Michelangelo. Predikatnya adalah painted. Terus the fresco of the Last Judgment ini adalah object. Terus between, ini adalah keterangan waktu ya. Number 5. The novel Oliver Twist, blah 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 by Charles Dickens in 1883. Nah, ini ada penanda lagi bahwa tampaknya ini mau menuju ke arah pasti. Ini keterangan waktu ya, oleh Charles Dickens in 1883. Ini keterangan waktu. Nah, subjeknya adalah the novel Oliver Twist. Subjeknya benda mati. Dan predikatnya, novel itu ditulis apa menulis? Tentu saja ditulis. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, was written. Ya, was written by, ditulis oleh Charles Dickens in 1883. D, ingat ya, rumus di apa-apa itu adalah to be plus verb 3. Okay, now we are on page 125, halaman 125 untuk preposition atau kata depan. Nah, ini ada 3 preposisi yang sering muncul ya, yaitu in, on, dan at. In ini untuk nama tempat biasanya ya. Untuk nama tempat atau untuk posisi yang ada di dalam sesuatu yang mempunyai batas. Nah, itu biasanya pakai in, sesuatu yang memiliki batas, yang memiliki boundaries ya. Nah, kemudian on itu untuk hari itu biasanya menggunakan on. Untuk hari. Kemudian untuk posisi-posisi yang ada di atas, yang nempel di atas tapi nempel permukaan itu kita pakai on juga. TV atau media-media kita juga pakainya on ya. Kemudian bumi kita pakainya on juga. Oh ya, in tadi juga untuk waktu yang tidak pasti. Unspecific time kita pakai in. Bagaimana dengan at? Nah, at ini untuk waktu atau tempat yang pasti. Bisa untuk tempat, kita bisa bilang at school kalau kita ada di lingkungan sekolah ya, at school. Kita itu ada di lingkungan sekolah, kita bisa ada di halaman, bisa ada di dalam kelas, bisa ada di kantin, tapi kita refer to the lingkungan. Itu kita bilangnya at school. Kalau beda lagi dengan in the classroom, berarti kita berada di dalam kelas. Kelas-kelas itu kan ada batas-batasnya, ada dindingnya ya. Nah, itu kita berada di dalamnya. Kemudian untuk waktu, jam berapa itu kita memakai at. Nah, yang lainnya adalah ada for, of, until ini digunakan sesuai dengan maknanya masing-masing. For itu bisa untuk, atau bisa juga karena ya, for itu ya. Of itu bisa diartikan dari, until itu sampai, jadi sampai batas waktu, gitu. Sampai kapan gitu ya, sampai kapan. With itu dengan, to itu ke gitu ya, ke atau untuk, bisa ke bisa untuk. After itu setelah,
lawannya before. By itu bisa diartikan oleh, bisa juga diartikan sebelum. Kalau by 9 itu berarti sebelum pukul 9. Tapi kalau by titik-titik, by the dog itu berarti oleh anjingnya, atau by the person, oleh orang itu. Kemudian since ini bisa dimaknai sejak atau karena ya. Nah, kita lihat. Let's have a look at number 1. Ini perintahnya adalah for each question, choose the single best answer from the list in the box. Tapi nanti kita lihat nanti, karena sepertinya ini tidak akan cukup kalau single ya. Let's have a look at number 1. The train is due, bla bla bla, 12:15 p.m. Apakah teman-teman ada yang mau menjawab due to? Itu bukan jawabannya, karena due to itu sama dengan because of, diartikan karena gitu ya. Padahal ini kan bukan mau bilang itu kan. Ini bukan due to. Ini adalah jamnya, due at. Nah, due itu tidak selalu diikuti oleh to, karena due itu maknanya macam-macam. Ya, due di sini maknanya itu diharapkan untuk datang. Gitu ya, due di sini. Due di sini adalah adjektif, bukan ini. Kalau ini kan preposisi, due to, ini jadi satu namanya preposisi. Due at. Subjeknya adalah the train. Predikatnya adalah is. Due at. Adjektif due. Due di sini adalah adjektif, jadi ini complement. Complement kalimat atau pelengkap ya. Object of complement. At 12:15 itu adalah keterangan waktu ya. Okay, let's go to number 2. My brother is coming blah 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 Monday. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa untuk hari itu pakainya on ya. Jadi jawabannya adalah on Monday. On Monday, pada hari Senin. Subjek kalimat ini adalah my brother. Predikatnya adalah is coming. Is coming itu predikat ya, to be plus verb in. Kalau coming saja tidak jadi predikat. Coming saja itu bisanya hanya menjadi modifier. Number 3, she likes to jog bla 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 the morning. Nah, untuk waktu yang tidak pasti kita pakai in. Ya, jadi in the morning, pasangan katanya adalah in the morning. Subjeknya adalah she, kemudian predikatnya adalah likes. Likes itu predikat. Nah, to jog apa to jog? To jog itu modifier dari kata like. Ya. Likes to jog in the morning. Jognya adalah objek dari kata to. Number 4, he held his breath, bla 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 7 minutes. Ini konteksnya mau bilang dia, ini subjek kan, dia held, menahan nafas. Held. This is the predicate, kata kerja bentuk kedua. Kalau bentuk kedua itu artinya aktif, ngapa-ngapain ya. His breath, ini adalah object. Dia menahan nafas, titik-titik 7 menit. Nah, ini mau bilang selama. Konteksnya ini selama. So, di sini adalah for 7 minutes. Dia menahan nafas selama 7 menit. Number 5, they were driving blah 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 the dentist office together. They ini adalah subject. Were driving,
dua kata. Ini dua-duanya adalah predikat ya. Kemudian driving bla bla bla. Driving kemana gitu kan? The dentist office together. Driving menuju kantornya dokter gigi. It must be to. Ya, menuju ke. To the dentist office together. Number 6. I think she spent the entire afternoon bla 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 with the phone. Ini I think itu adalah subjek predikat. Ini karena terlalu panjang ya ini ya, subjek predikat gitu ya. Ini let me bold this. Kemudian di sini sebenarnya ada kata that tapi tidak tertulis ya. Sebenarnya ada kata that tapi hidden gitulah, katakanlah hidden, tersembunyi. Nah, sebenarnya kan I think, kemudian that she spent the entire afternoon on the phone, itu kan sudah setelah kata that subjek predikat lagi ya. Jadi she spent ini adalah subjek verb lagi. She spent. Dia menghabiskan apa? The entire afternoon, keseluruhan sore hari. Ya, ini adalah on the phone. Jadi kita sedang nelpon itu on the phone. Okay, nah, number 7. I will wait. Aku akan menunggu. Ini kalau subjeknya I ini terlalu kecil tuh di bold ya. I will wait ini predikatnya. Aku akan menunggu titik-titik 6.30, 6:30. But then I'm going home. Tapi kemudian aku akan pulang. So isinya ini mau bilang begini. Aku akan menunggu sampai jam 6.30. Tapi kemudian aku akan pulang. Isinya adalah until 6:30 ya, sampai jam 6.30. But kemudian, but then I'm going home. Ini subjek juga. Terus I'm going itu ini saya bold lagi aja ya. Jadi satu subjek verb, satu paket subjek verb itu jadi satu di sini. Ya, itu like this. Number 8, my fingers were injured. So my sister had to write a note bla 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 me. Jari saya, ini jari saya ya, jari saya subject, were injured. Were injured itu to be verb 3, berarti pasif. Jari saya terluka. So my sister, jadi, so ini konektor ya, konektor tapi konektor yang setara. Sama seperti but then ini juga konektor dan setara. Setara, jadi tidak ada induk, tidak ada anak, semuanya setara karausannya. So, my sister, ini subjek lagi. My sister, setara. Had to write itu sama dengan must write, tapi bentuk past tense. Had to write the note untukku, gitu ya, for me. Had to write the note for me. Tanganku terluka, jadi adikku harus, saudara perempuanku harus menulis catatan untukku. Number 9, grandpa stayed up. Grandpa itu terjaga, melek gitu ya, sudah melek. Bla 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 2 in the morning. The answer is sejak jam 2 ya, since. Sejak jam 2, since 2 in the morning. Jadi since 2 itu sejak jam berapa? Since 2 in the morning. Number 10, you frequently see this kind of violence, bla 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 bla, television. Ya, television itu pakainya adalah kata on. Oke, jadi ini adalah satu pasangan ya, satu pasangan. You frequently see, subjeknya adalah you, this is subject. Predikatnya adalah see, terus frequently siapa? Frequently.
Frequently ini adalah keterangan ya, adverb. This kind of violence on television. Kekejaman ini, this is the object. Number 11, he usually travels to Jakarta, blah 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 train. Dia travel ke Jakarta, mau bilang dengan kereta api, tapi dengannya itu dengan kendaraan apa gitu ya. So isinya adalah by train. Nah, subjeknya kalimatnya adalah he is the subject. Predikannya adalah travels. Nah, kemudian ada kata usually apa? Usually adalah adverb. Jadi kadang-kadang sebelum kata kerja itu boleh ada adverbnya. Adverb itu keterangan, dia boleh ada sebelum kata kerja atau sesudah kalimat itu atau bahkan di depan kalimat ya. Misalnya kita balik saja, usually he travels to Jakarta by train, itu juga boleh. Okay, number 12. The professor blah 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 Indonesia amazed the American students blah 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 her stories. Oke, ini mau bilang profesor dari Indonesia gitu tampaknya ya. Mempesonakan itu membuat terpesona. Pesonakan siswa Amerika dengan ceritanya. Oke, kita isikan di sini itu dengan ceritanya. With. Bisa kita menggunakan kata with ya. With her stories. Kemudian ini subjeknya adalah the professor. Oke. Di sini kita isikan kata of the professor of Indonesia. Profesornya Indonesia. Ini semuanya adalah subjek. Tapi subjek utamanya adalah kata profesor. Jadi of Indonesia-nya itu hanya post modifier. Kalau ada kalimat begini, the professor of Indonesia is sick. Sakit. Yang sakit Indonesia apa profesornya? Yang sakit profesornya. Kenapa bisa begitu? Karena kepalanya adalah profesornya. Jadi yang mempesonakan orang Amerika itu adalah profesornya ya. Profesornya itu. Masuk kalimat ini begitu. Amazed, the American students adalah object. With her stories. Kalau with her stories adalah keterangan ya. Yeah, okay. I guess that's it for preposition. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita ada di part D, exercise on discussion. Tentunya teman-teman sudah membaca teks ini ya. Ini teks yang sudah saya tayangkan dalam bentuk video juga pada beberapa waktu yang lalu ya. Judulnya adalah The Controversy over Using Nuclear Energy. Saya akan baca paragraf satu saja ya. Nuclear energy is commonly offered as an alternative to overcome the crisis of energy. The debate whether the use of nuclear energy is an appropriate choice has not come to an end. Some people agree with the utilization of it because of its benefits. Some others, however, disagree because of its risk to environment. Nah, di sini adalah ada isu ya. Isunya ini apa sih sebenarnya? Isunya itu letaknya, apa sih masalah yang ada di sini ya? Nanti masalahnya ini sebenarnya adalah debat gitu ya. Debat penggunaan energi nuklir ini apakah sudah sesuai itu belum juga berakhir. Kemudian some people agree, beberapa orang setuju. Ada kata some others however disagree because of its environment. Nah, ini juga inilah kalimat yang menimbulkan pro dan kontra. Nah, karena teman-teman sudah membaca teksnya ya. Kalau belum membaca, silahkan dibaca dulu, juga dibuka video
yang dulu pernah saya share di grup tentang text discussion. Ada juga di saluran ini ya. Silahkan dicari saja. Let's go to number 1. Number 1 soalnya adalah the writer agrees to the use of nuclear energy. Sang penulis setuju dengan penggunaan energi nuklir. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah sang penulis. Ini opini sang penulisnya ya berarti ya. Berarti dari mana kita tahu dia tuh beropini apa? Kita langsung lihat di bagian recommendation. Ada bagian isu, ada pro, ada kontra, kemudian ada recommendation. Nah, sang penulis itu bilang di paragraf 6, ini, it is obvious that nuclear energy should be avoided. Jelaslah sudah bahwa nuclear energi harus ditolak karena dia membahayakan lingkungan. Oke, berarti apakah ini agree, setuju? Ini berarti sang penulisnya tidak setuju. So, ini isinya adalah false for number 1. Number 2. Nuclear energy is claimed to be the only feasible choice to answer the ever-increasing energy needs by the opponents. Nuklir energi itu diklaim sebagai yang paling the only feasible choice, pilihan yang paling mungkin untuk menjawab ever-increasing energy needs, kebutuhan energi yang semakin meningkat by the opponents, oleh para oponen. Oponen itu orang yang menentang. Jadi energi nuklir diklaim sebagai pilihan yang paling mungkin, itu diklaim oleh orang yang menentang. Kita lihat ada tidak dalam teks. The only feasible ya. Ya, ini they also claim that nuclear is the only feasible choice. Feasible ya. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena ini bukan oponen ini. Justru ini tuh proponen ya. Para proponen, orang yang setuju dengan nuklir. Harusnya proponen ini ya. Soalnya ya, kalau mau betul. Tapi ini salah ya, sudah. So this is false. Let's go to number 3. The main reason of those who reject the operation of nuclear reactor is that it is very expensive. Jadi alasan utama, the main reason ya, alasan utama dari of those yang mereject, dari yang menolak pengoperasian energi nuklir adalah bahwa itu sangat mahal. Jadi intinya itu adalah alasan utamanya karena sangat mahal. Yang menolak itu ada di paragraf 45, itu yang menolak. Ya, di sini ditandai dengan tadinya kan sudah pro mendukung itu, terus ada kata however. Nah, ini mulai however itu mulai mau sebaliknya. Nah, kita lihat apakah ada yang bilang ekspensif. Kalau yang di sini itu adalah silly, the silliness ya. Menggunakannya adalah silly atau konyol. Terus dijelaskan oleh silliness itu bisa dilihat dari question mereka, kenapa mereka tertarik pada nuclear power sementara masih ada sumber energi yang lain. Terus in reaction to environment, sekarang alasan environment ya, does not make any sense. Tidak, pengoperasian itu does not make any sense, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Diceritakan di kalimat selanjutnya ini, bahaya untuk ini ya, human lives, completely destroys environment and human lives. Itu dijelaskan di sini. Kemudian on the other hand, it is true that, adalah benar bahwa energi oil dan coal ini mendukung polusi, menyebabkan polusi, tapi kontribusinya masih bisa ditoleransi. Nah, kalau nuklir itu sudah nggak bisa ditoleransi gitu maksudnya. A meltdown in reactor
contamination of soil and water on its core. Ini contohnya ya. Jadi ini tuh contoh-contoh energi nuklir itu melukai lingkungan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang utama itu bukan karena mahal, ya false, melainkan concern-nya itu adalah ke arah lingkungan dan kehidupan umat manusia ya. So this is not right. Expensive, kenapa? Kenapa? Karena bukan itu alasannya. Not that it is expensive, tapi environment and human lives. Sudah false semua ya ini jawabannya ya. That's okay. Number 4. One of the reason of those who accept the operation of nuclear reactor is that the nuclear has multi-purposes. Salah satu alasan kenapa orang menerima pengoperasian energi nuklir adalah karena dia itu mempunyai multi-purposes, mempunyai banyak guna gitu ya. Kita lihat. Ini berarti ke yang pro, paragraf yang pro ya. Kita baca paragraf 3 dan paragraf 2 dan 3. Multi-purposes ada di sini, can be used for multi-purposes. Terus ya, dari salah satu alasan adalah karena bisa digunakan untuk multi-purposes. Oke, betul ya. Karena memang salah satu alasan yang mau menggunakan energi nuklir itu adalah multi-purposes itu alasannya. Oh my god. Wait a second. Okay, and then number 5. The government has important role related to the operation of nuclear reactor. Pemerintah mempunyai peranan yang penting ya important role yang berhubungan dengan pengoperasian reaktor nuklir. Apakah pemerintah itu penting? Kalau ada orang yang ingin mengoperasikan nuklir, kita lihat dari mana? Dari teks. Kita lihat. Nah, ini ada kata the government should pay much attention and revise the choice. Pemerintah harus memperhatikan dan merevisi pilihan itu. Berarti pemerintah penting tidak? Penting, ya. So this is correct. Jadi jawabannya adalah false, 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 true, true, true. True, true ya. Tidak ada yang not given. Oke, kita sekarang ke latihan soal yang berada di bagian belakang dari text discussion, page 133. Nah, kita latihan menjawab dan juga tolong diperhatikan bagaimana cara kita menganalisis sebuah kalimat ya. Number 1, since he met his new girlfriend, Janu never seems to be blah 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 home. Apakah on home, apakah in home, at home, atau off home? Nah, untuk kata home ini memang sudah berpasangan dengan kata at. Jawabannya adalah at ya, at home. Oke. Nah, sekarang kalimatnya kita lihat dulu. Kalimat ini mempunyai satu konektor kata, yaitu kata since. Dan konektor ini itu adalah konektor yang subordinate. Nah, kalau subordinate itu berarti menurunkan dirinya menjadi anak kalimat. Nah, yang induknya yang mana? Induknya adalah yang Janu never seems to be at home. Itu adalah induknya. So this is the subject. Janu itu subjek kalimat. Seems itu adalah seems itu predikatnya sebenarnya kata seems. Predikatnya itu kata seems. Never-nya itu cuman itu loh, seperti tadi yang kita bilang tadi, never-nya itu cuman adverb saja. Jadi dimiring saja ya. Kalau utamanya adalah seems to be at home. Nah, kemudian di sini kan ini anak kalimat ya. Ini saya kurungin aja. Tapi hubungannya sebab akibat ya. Setelah konektor since ini tentunya ada subjek lagi. Subjek lagi adalah ya subjeknya he lagi. Kemudian predikatnya met. Ini bukan he met, bacanya he met. Met ini verb 2 dari kata meet. His new girlfriend. Jadi kalau diartikan sejak dia bertemu dengan
pacarnya, girlfriend ya, pacarnya itu. Janu tidak pernah terlihat ada di rumah. Number 2. The child responded to his mother's demands, blah blah, throwing a tantrum. Withdrawing, by throwing, from throwing, after throwing. Jawabannya adalah by throwing. Jadi dengan cara apa? Itu kita by diikuti oleh verb ing. By throwing. By throwing a tantrum itu adalah marah-marah. Nah, apa yang terjadi dalam kalimat ini? Subjeknya adalah the child. Kita lihat the child, subject. Responded itu adalah the predicate. To his mother's demand. Merespon apa? Merespon kepada permintaan ibunya dengan cara throwing a tantrum. Itu bukan melempar benda ya, tapi ya marah-marah, itu namanya throwing a tantrum. Tantrum itu sindrom tantrum. Marah-marah. Ya, number 3. The police caught the thief, blah blah blah, the corner of Rose and Palm Street. Kita lihat dulu subjek ya, subjeknya adalah the police, subject. Mana polisinya sedang ngapain sih? Oh, sedang caught, menangkap. Caught ini verb 2 dari kata catch. Verb 2 ya, ini bukan verb 3 ya. Verb 2, not verb 3. No. Meskipun bentuknya sama, tapi ini tidak mungkin verb 3 ada di sini. Ini ya pasti verb 2. Karena verb 2 sama verb 3 itu bedanya adalah verb 2 itu selalu aktif. Kalau verb 3 belum tentu aktif, tergantung siapa depannya. Verb 2 mandiri, bisa berdiri sendiri. Verb 3 tidak mampu berdiri sendiri. Dia depannya perlu to, be atau perlu to, have, has. Nah, yang ditangkap siapa? Object adalah the thief. Objeknya adalah the thief. Ini yang kita butuhkan, ini keterangan tempat. Di pojok jalan, corner, dan Palm Street. Nah, untuk the corner itu hanya ada 2 yang bisa, yaitu at dan on. Nah, di sini di antara pilihan ini adanya adalah at. So the answer is at. At ya di sini ya. Okay, number 4. My best friend Sastra is named blah 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 his great grandfather. Ya, teman baikku si Sastra. My best friend ini adalah objek, terus Sastra ini bukan objek ya. Ini namanya adalah appositive. Appositive itu berupa noun atau noun phrase itu menerangkan objek. Is named itu dinamai. Dinamai sama seperti kakek buyutnya gitu ini. Apakah named after, named to, named about, named before? Jawabannya adalah named after. Jadi named after itu dinamai sama dengan siapanya gitu ya. Oke, jadi kata sastra tadi bukan subject, tapi itu hanya appositive. Contoh appositive yang lainnya misalnya ya. Misalnya, I have another example. Jenny, my student, lives here. Jenny, my student, lives here. Ini subjeknya adalah Jenny. This is the subject. Predikatnya adalah lives. This is the predicate. Terus my friend apa? My friend itu hanya a positive. Sama kayak sastra tadi ya. Nah, kalau ini dibalik juga bisa sastra, my friend, is named after his great grandfather. Tapi tentunya subjeknya terus berubah menjadi sastra. Number 5, it has been raining blah 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 5 o'clock this morning. It has been raining itu hujan sejak tadi ya, sejak tadi dan sekarang ini masih hujan. Subjeknya it kan, this is the subject, terus has been raining. Has been raining ini predicate, semuanya predicate.
Terus sejak itu ya, isinya adalah since. Sejak jam 5 pagi ini. Bukan for, kalau for itu lama waktunya, jangka waktunya, like for an hour, for 2 hours gitu ya. Until itu sampai, tidak masuk konteksnya kalau pakai until. Kalau from, it has been raining from, kalau from itu sejak juga, cuman since itu lebih jelas bahwa tadi mulai dan sekarang itu belum selesai, itu since yang lebih jelas. Kalau from itu from titik-titik to titik-titik. Nah, sekarang kita mengidentifikasi kesalahan. Identify the one underlined word or phrase A, B, C, or D that should be corrected or rewritten. Number one of the most controversial environmental issue concerns the future on our forest. Mana yang salah, apakah kontroversial, issue, concerns, atau forest? Caranya kita cari dulu subjeknya. Subjeknya adalah one of the most controversial issue. Ini semuanya adalah subjek. Tapi kepalanya adalah kata one. Nah, of ke belakang apa? Of belakang. Oh, ini hanya post modifier. Jadi A itu kontroversial, B itu issue ya. Concerns itu predikat. Ini adalah predikat. Kita lihat concerns pakai S, predikat dari subjek tunggal. One itu subjek tunggal. Jadi concerns-nya sudah betul ya. Kemudian C betul ya. Forest ini yang D ini forest ya. Forest itu D. Our forest jamak. Tidak masalah. Jadi yang salah itu adalah yang issue. Issue salah. Harusnya pakai S. Kenapa pakai S? Karena jamak. Jadi salah satu dari itu kan mestinya salah satu dari benda yang banyak. One of itu pasti di sini itu diikuti oleh plural ya. One of plural. Nah, jadi kalau cuman isu ya tidak bisa. Harusnya one of issues. Ini kan one of issues ini. One of the most controversial environmental issues. Itu intinya pada kata issues-nya. Jadi salah satu dari isu-isu itu concern mengkhawatirkan masa depan dari hutan-hutan kita. Oke, ketemu ya. And then number two. The debate centers on whether we should preserve the forest in their natural state and whether we should allow them to be logged. The debate, subjeknya adalah the debate, centers on predikat. Centers on apa? Nah, ini masalahnya pada kata whether-nya. Whether, apakah? Gitu ya. Apakah? Ini whether ini berpasangan dengan kata or. Whether or ya. Apakah apa? Apakah kita harus menjaga hutan di natural state-nya, ataukah whether kita harus mengizinkan mereka untuk di logged. Di logged itu diambil kayunya gitu ya. Gunakan kayunya. Nah, kata N tidak tepat, mestinya bukan kata N tapi or. Ya, jadi permasalahannya adalah kata whether itu pasangannya dengan kata or. Another example ya, misalnya ya, I'm confused, aku bingung. I'm confused whether, apakah whether I have to stay or I have to go gitu ya. Jadi whether is not bukan dengan and. Whether doesn't work with and. Whether works with or. Yeah, number 3. Conservationists argue that we need to put a vote on the destructive of the forest. Kita lihat ABCD. Subjeknya adalah conservationist. Ini adalah subject.
Predikatnya argue. Argue itu predikat. That ke belakang itu anak kalimat. That we need to put. Oke, ini anak kalimatnya ya. Anak kalimat ini kita analisis lagi. Argue tidak salah karena conservationist jamak. Argue-nya tanpa S sudah betul ya. We need subject verb. We need to put is okay. We need to diikuti oleh put. To put a vote, sebuah vote. Yang C tidak salah. Destructive of the planet ini yang salah. Harusnya bukan destructive karena destructive itu bentuk adjektif. Ini harusnya bukan destructive ya. It must be destructive is the adjective. Ya. Itu artinya bentuk kata bendanya ya. Destruction. Number 4. On the other hand, developers to claim that forests are a renewable resource and humankind has an urgent need of the products provided by the forest. On the other hand, ini conjunction ya. Subjek kalimatnya developers. Predikatnya mana predikatnya? Harusnya di sini predikatnya. Harusnya di sini. Tetapi ini bukan predikat. To claim itu tidak bisa menjadi predikat. Kalau dia mau dipredikatkan, to-nya harus hilang ya. Jadi harusnya ini developers claim. Claim begini saja. Claim bahwa forests are a renewable resource. Hutan-hutan adalah sumber daya yang renewable, bisa diperbarui. And humankind ini subjek lagi. Has. Humankind has. Ini sudah betul ya. Humankind ini subjek lagi kan. Ya, kemudian has. Yellow ya. Yellow predicate. Ini tadi juga forests are. Ini juga ya. Forests are. Ini subject. Ini predikat. Setelah kata that itu semuanya jadi anak kalimat semua ya. Sampai sini itu anak kalimat semua. Jadi anak kalimat pertama. Oke, ini that forest are renewable resource. Ini adalah the first anak kalimat ya. Anak kalimat kedua, humankind has urgent need of the products provided by the resort. Kalau dihitung, kalimat ini mempunyai 3 klausa. Klausa pertama adalah utama, yaitu developers claim that. Klaimnya ya. Klausa kedua, dua-duanya ini sejajar sama-sama anak ya. Anak satu, forests are renewable resource. Anak dua, humankind has urgent need of the product. Itu anak kedua. Oke. Silakan diingat-ingat. Jawabannya tadi adalah yang A. Itu harusnya claim saja, tidak usah pakai to. Karena to itu justru tidak bisa jadi predikat. Yang jadi bisa jadi predikat itu kalau punya hilang. Number 5. The logging industry is a major employee, and if logging were stopped, several thousand people would be out of work. Logging industry is a major employee. Ini kan subjek ya. Logging industry is okay. Subject is itu verbnya. Subject verb. It's okay. And if logging were stopped, if ini ada konektor. Logging subject. Ini subjek lagi. Were stopped, dihentikan. Several thousand people would be out of work. Nanti yang salah adalah yang B, major employee. Karena harusnya bukan employee kan. Employee itu karyawan. Employee itu karyawannya. Harusnya itu dirubah menjadi
orang yang pekerjakan itu kan employer. Mungkin ada teman-teman tuh yang menjawab C ya, C. Logging itu kan subjek gitu kan. Logging itu subjek. Nah, subjek kalau itu kan dihitung satu. Terus kok were gitu, harusnya was. If logging was stop. Tapi itu tidak salah. Logging were itu ini tidak salah karena untuk klausa if ya, if ini adalah diperhatikan ini ada kata if di sini. Ini if sentence. Untuk if sentence, kalimat if itu kalimat pengandaian ya. Itu semua kalau kalimat itu menggunakan predikat to be itu semua to be-nya akan memakai were. Ya. Misalnya if I were you, ini sebuah lagu. If I were you, misalnya I would if I were you, I would go to London misalnya ya. Jika saya seandainya kamu, jika saya itu kamu, akan pergi ke London. Ini sama dengan ini logging were stopped. If I were a boy, jika seandainya aku laki-laki. If I were a boy, I would never hurt my lady's feeling misalnya. Jika seandainya aku laki-laki, aku tidak akan pernah menyakiti hati ladyku. If I were a boy, boleh seperti ini. Namanya conditional sentence. Tulisannya begini, teman-teman bisa browsing lagi. Ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, ini ada tipe yang kedua. Yeah, I guess that's all for today. Thank you very much for paying attention. Have a nice day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.